Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tingga Inyering Tias, nomor induk 2005076 dari D3 Keperawatan Universitas Widya Wisada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa baku dan tidak baku tentang analisis tuturan perawat dengan pasien. Di dalam kajian pustaka, kita akan menjelaskan tentang pengertian tuturan, pengertian bahasa baku, pengertian bahasa tidak baku, pengertian bahasa Indonesia baku, pengertian bahasa Indonesia tidak baku, ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku, contoh-contoh kesalahan berbahasa, dan pengertian pasien dan perawat. Pengertian tuturan. Austin menyatakan bahwa semua tuturan adalah tindakan atau tidak sekedar sesuatu tentang dunia. Tindak ajur atau tutur adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa mengujarkan sesuatu dapat disebut dengan aktivitas atau tindakan. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tuturan memiliki maksud tertentu yang berpengaruh pada orang lain. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan suatu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Menurut ahli linguistik Einar Hugen, ia dikatakan sebagai logat yang paling betul bagi sesuatu bangsa. Halim mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian masyarakat. Dikatakan sebagai ragam, resmi, dan sebagai kerangka rujukan norma, bahasa, dan pengguna. P. dan Genon mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialek suatu bahasa yang dimiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Selanjutnya adalah pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Suhartianto berpengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasa telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Pengertian bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. 3. Tidak terpengaruh bahasa asing. 4. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 5. Memiliki minimal subjek dan predikat. 6. Penggunaan bahasa baku sesuai dengan konteks dalam kalimat. 7. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. 8. Kata baku mempunyai arti yang tidak rancu. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa tidak baku. 1. Tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. 2. Menggunakan kata-kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. 3. Dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. 4. Terpengaruh oleh perkembangan zaman. 5. Digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. 6. Dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginan. 7. Ejaan yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan pedoman umum. Ejaan bahasa Indonesia. 8. Bersifat ambigu.
sehingga kerap terjadi penafsiran, salah penafsiran. 9. Preposisi tidak digunakan dengan tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ajaran atau tulisan sang pelajar. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversasi atau yang menyimpang dari norma buku atau norma terpilih dari performasi bahasa orang dewasa. 1. Merubah. Seharusnya kata merubah itu bukan merubah, tapi mengubah. Karena asal kata merubah itu dari ubah, bukan rubah. Ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem meng. Jadi kata merubah itu seharusnya adalah kata mengubah. 2. Antri, atlet, apotik. Sering kita mengucapkan dan menulis kata yang salah. Seharusnya kata antri itu bukan pakai i tapi pakai e, yaitu antre. Dan atlet itu atlet, dan apotik itu apotek. Jadi kita harus mengucapkan kata atau menuliskan kata dengan benar. Ketiga itu Februari atau November. Dalam surat menyurat, penggunaan kata Februari dan November sering ditemukan dalam penulisan tanggal surat, padahal sesuai dengan KBBI tahun 2008 yang benar adalah Februari dan November. 4. Karir. Karir, kata yang benar adalah karier, pakai e. Ini kata serapan dari bahasa Inggris, karir. Nah, kata karir sering digunakan dalam kolom pencarian kerja dan tulisan di media cetak dan elektronik. 5. Pemukiman. Media cetak dan media elektronik sering menggunakan kata pemukiman untuk suatu rumah daerah tempat. Padahal pemukiman asal katanya mukim berarti penduduk tepat atau tetap, penduduk tetap. Tempat tinggal, kawasan. Pemukiman adalah proses, cara, pembuatan, memukimkan, sementara pemukiman ialah daerah tempat bermukim, berhad, bermukim. 6. Mencontek, mensukseskan, mempengaruhi, mensiasati. Padahal yang benar adalah menyontek, bukan mencontek. Karena berasal dari kata sontek sehingga S pada kata itu menjadi meluluh. Seharusnya menyukseskan, bukan mempengaruhi dan menyiasati. Karena peluluhan terjadi disebabkan kata kerja tersebut diawali huruf S dan P. Seperti dalam kata memaku, bukan mempaku, menaruh, bukan mentaruh, menyukai, bukan mensukai, dan mengoleksi, bukan mengkoleksi. 7. Kronologis. Kronologis merupakan kata sifat. Tetapi, kalau ingin bercerita tentang sesuatu, rangkaian kejadian cukup dengan kata kronologi. Seperti dalam biologi, menjadi biologi, strategi menjadi strategi, dan mengalami perubahan pelafalan juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pasien dan perawat. 1. Pengertian perawat. Menurut ahli seperti Kusnanto, perawat adalah seseorang profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Menurut Hurley dalam Fahri 2010 menjelaskan pengertian dasar seorang perawat adalah seorang yang berperan dalam kerja merawat atau memelihara, membantu, dan melindungi seseorang karena sakit, injuri, dan proses penuaan. Selanjutnya adalah pengertian pasien. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mental, menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo dalam Zulhijjah 2011. Sedangkan Aditama berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati di rumah sakit.
Selanjutnya kita akan membahas deskripsi data, analisis data, temuan data, tentang bahasa baku dan tidak baku, aturan pasien dan perawat. Di sini adalah profil Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Ini adalah penjelasan tentang Rumah Sakit Pandanaran Boyolali. Selanjutnya, di sini terdapat fasilitas, layanan, dan penunjang medis di RSUD Pandanaran Boyolali. Ini adalah contoh dialog antar pasien dan perawat yang salah atau di dalamnya terdapat kata tidak baku. Selanjutnya kita akan menganalisis bahasa-bahasa tersebut. Di temuan data ini saya sudah menganalisis kata-kata yang tidak baku. Contohnya ini, kata belum, dan selanjutnya putri, justru, kemarin, didiagnosa, resiko, belum, karena, gaji, paham, terima kasih, esok, izin. Di sini kita akan menganalisis data tersebut. Di dalam kata belum seharusnya kata belum itu adalah belum diganti kata u. Dan di sini Yesus semalam putri, kata putri itu seharusnya putri dan tidak dikasih kata e. Justru itu tidak dikasih kata e. Kemarin itu diganti kata kemarin. Didiagnosa, kata bakunya adalah didiagnosis. Resiko, kata bakunya adalah risiko. Belum, kata bakunya adalah belum. Karena, kata bakunya adalah karena. Gizi, kata bakunya adalah gizi. Paham, kata bakunya adalah paham. Terima kasih, kata bakunya adalah terima kasih. Terima, dispasi kasih. Esok, kata bakunya adalah besok. Izin, kata bakunya adalah gizi. Itu adalah analisis data tentang percakapan antara pasien dan perawat. Kesimpulannya adalah kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dilakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berubah pedoman ejaan EYD, kriteria kata baku atau baku. Tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalisasinya. Untuk saran, sebaiknya kita lebih peka dalam menggunakan bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang diberlakukan. Di samping mempertahankan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku juga sebagai bahasa kebanggaan kita karena mampu menyatukan ribuan pulau dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.